ya Allah pembalas. Ya Tuhan, ya Allah pembalas. Tampillah, bangunlah ya hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan. Dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih. Dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal. Bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan. Dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan. Dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka.
Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 94. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, Mazmur ini bicara mengenai keadilan dan hukum pada akhirnya akan kembali menang. Sebab kebahagiaan orang fasik, kehebatan mereka itu semu atau sementara saja. Tuhan dapat mengadili dengan adil dan menghukum orang-orang jahat pada waktu dan caranya. Umat Tuhan harus bangkit ambil bagian dalam pertempuran bagi kebenaran. Memang lebih mudah hanya untuk menjadi komentator, penonton daripada prajurit, bukan? Jadi apabila kita harus memasuki pertempuran melawan kejahatan, selalu andalkan Tuhan. Tuhan tahu tentang semua musuh-musuh Tuhan. Tuhan mendengar kata-kata orang fasik yang kurang ajar, tidak hormat kepada Tuhan. Tuhan melihat perbuatan orang-orang jahat dan akhirnya Tuhan akan membawa mereka dalam pengadilan yang teguh. Tuhan sendiri hakim yang adil. Tuhan adalah panglima keselamatan kita dan Ia tidak pernah lengah. Tuhan akan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Pedoman dasar bagi pertempuran melawan kefasikan, hidup dalam kebenaran adalah firman Tuhan. Tuhan akan mengajar kita apa yang perlu kita ketahui, kita lakukan, kita katakan. Seperti Gideon, tercatat di dalam firman Tuhan Hakim-Hakim 6 ayat 7. Dia sebenarnya seorang petani biasa. Ketika Tuhan memanggilnya untuk menjadi prajurit yang perkasa, Tuhan mengajarnya dan ia menyerahkan hidupnya untuk dibentuk Tuhan. Meskipun ia sebenarnya takut bersembunyi dari musuh, tapi Tuhan menyebutnya, memerintahkannya, mengubahnya menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Jadi saudara, Tuhan akan menolong kita waktu kita harus berjuang karena kebenaran. Tuhan berada bersama kita jika kita melakukan apa yang dikehendaki, apa yang benar di hadapannya. Apabila kita berjuang, Tuhan akan menolong kita. Asal perjuangan kita itu perjuangan yang benar. Apabila kita tergelincir, melemah, hampir putus asa, Tuhan akan memegang kita. Apabila kita khawatir, Tuhan akan menguatkan dan menghibur kita. Bacalah kembali kisah Gideon, maka saudara akan diberkati. Apabila kita diserang oleh musuh yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan sendiri akan membela kita. Jadi mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah di dalam rencananya. Amin. Tuhan memberkati.